Selamat pagi keluarga Allah, Gereja Baptis Indonesia Efrata. Pada pagi hari ini kita bersama-sama bertemu di dalam ibadah minggu yang ketiga di bulan Juni tahun 2020. Kita masih bersama-sama beribadah di rumah untuk stay at home, supaya kita bersama-sama boleh memiliki persekutuan yang indah beserta dengan keluarga kita, dan kita juga sedang dalam usaha untuk tidak tertular dan juga menularkan virus corona atau COVID-19. Pada pagi hari ini kita tetap bersama-sama bergumul untuk tema besar gereja kita, yaitu keluarga Allah yang mengenal, mengalami, dan menyatakan Yesus Kristus. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena pimpinan tuntunan Tuhan, sehingga pada bulan Juni ini, di tahun 2020 kami masih dipertemukan bersama-sama dalam kondisi yang indah di hadapan Tuhan. Kami percaya ini adalah berkat yang kami terima di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau yang memberkati kami, menyertai kami, memimpin nuntun kami dengan kuasa anugerah-Mu yang luar biasa indah. Pagi hari ini jangankanlah kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, serta bila firman-Mu menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bila tangan kasih karya Tuhan akan memberkati kami supaya kami menjadi pendengar firman, supaya kami menjadi orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kami menjadi orang yang melakukan kebenaran itu. Terlebih lagi kami akan membagikan kebenaran itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon ampun segenap dosa dan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana kita telah menggumuli dalam 1 tahun ini adalah satu tema besar, yaitu keluarga Allah yang mengenal, mengalami, dan menyatakan Yesus Kristus. Keluarga Allah yang mengenal, mengalami, dan menyatakan Yesus Kristus, yang pertama harus tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tertulis dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Yang kedua, keluarga Allah yang mengenal, mengalami, dan menyatakan Yesus Kristus juga harus mengetahui bahwa Yesus adalah yang dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama. Firman Tuhan mengatakan tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-43. Dan pembahasan kita pada pagi hari ini, kita sampai kepada salah satu tokoh yang merupakan tipologi atau gambar dari Yesus Kristus, yaitu seorang nabi atau seorang yang bernama Nuh. Ketika kita mempelajari minggu yang lalu, bahwa Nuh dan Yesus sama-sama berdiri sebagai kepala. Ini adalah kesamaan yang ke-8 atau tipologi yang ke-8. Nuh dan Yesus sama-sama berdiri sebagai kepala. Nuh dan Yesus Kristus sama-sama adalah kepala yang sama-sama mempunyai tugas untuk menyelamatkan. Kalau Nuh diberi tugas untuk menyelamatkan keluarganya dan juga menyelamatkan para binatang yang diminta untuk masuk ke dalam bahteranya, dan Yesus diberi tugas untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya supaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 mengatakan seperti ini, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, Dialah yang menyelamatkan tubuh. Tugas suami adalah tanggung jawab untuk menyelamatkan istri dan keluarganya. Tugas Yesus menyelamatkan jemaat yang dipercayakan kepadanya. Karena itu adalah tugas sebagai kepala. Dan hari ini, minggu ini,
kita belajar kesamaan yang ke-9 atau gambar yang ke-9. Apa gambar yang ke-9? Nuh berada di tengah-tengah binatang, Yesus juga dikatakan berada di tengah-tengah binatang. Nuh berada di tengah-tengah binatang, Yesus Kristus juga dikatakan berada di tengah-tengah binatang. Keluargalah Gereja Baptis Efrata, tugas Nuh selain menyelamatkan keluarganya, diberi tugas satu lagi, yaitu menyelamatkan binatang-binatang sebagai keberlangsungan hidup di dunia ini. Pada waktu itu tidak disuruh saja untuk menyelamatkan keluarganya. Dia membangun bahtera yang besar, tidak hanya untuk keluarganya, tetapi juga ada binatang-binatang yang harus dibawa. Mengapa penting? Karena memelihara hidup binatang dan menjaga kelangsungan kelestarian alam, termasuk juga nanti tumbuh-tumbuhan yang bertumbuh, adalah tugas yang diberikan kepada manusia pertama, yaitu Adam, sebagai orang yang diciptakan untuk memelihara Taman Eden. Ketika manusia diciptakan, tidak hanya diciptakan untuk diam, tetapi manusia diciptakan pada waktu pertama kali diciptakan oleh Allah. Tugas yang diberikan adalah untuk memelihara. Kita kan membaca bersama-sama Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Dikatakan seperti ini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ketika Allah menciptakan Adam itu tidak hanya untuk diam menikmati Taman Eden, menikmati buah-buahan, tetapi diciptakan untuk memelihara, diciptakan untuk melestarikan, diciptakan untuk mengusahakan taman itu. Karena itu tugas manusia tidak hanya untuk menikmati dunia ini, tetapi juga melestarikan dunia ini, tetapi juga untuk memelihara dunia ini. Tugas yang diberikan kepada manusia pertama itu, yaitu Adam, sekarang diberikan atau diteruskan kepada Nuh, anak keturunan Adam, dan sampai sekarang diteruskan kepada kita. Tugas untuk memelihara, tugas untuk melestarikan adalah tugas yang diberikan sejak dunia dijadikan, sampai air bah diturunkan, dan sampai sekarang kita diminta untuk memelihara dan melestarikan alam serta binatang yang diberikan Tuhan bagi kita. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 mengatakan seperti ini. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina haruslah kau bawa. Kalau Tuhan tidak mau melestarikan kehidupan hewan dan lingkungan, maka mungkin hanya Nuh saja yang akan dibawa di dalam bahtera itu. Tetapi tidak, Tuhan ingin melestarikan, Tuhan ingin berkelanjutan. Dunia ini terus berputar, dunia ini terus berlanjut. Tanpa ada pelestarian alam dan binatang, anak-anak kita tidak tahu jenis-jenis binatang. Cucu-cucu kita tidak tahu jenis-jenis hewan, jenis-jenis tumbuh-tumbuhan. Tetapi Allah ingin kita memelihara dan melestarikan alam yang diberikan Tuhan, termasuk tumbuhan, hewan, dan ciptaan yang ada di dalamnya. Jika Adam diminta untuk memelihara Taman Eden sebagai wujud pelestarian lingkungan, Nuh juga harus memelihara dan hidup di tengah-tengah binatang sebagai wujud keberlangsungan keselamatan dunia. Bayangkan saja kalau umpamanya pada waktu itu Nuh hanya menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Tentu kita tidak akan bisa melihat binatang pada zaman sekarang. Atau mungkin Nuh tidak, yang ada hanya tumbuh-tumbuhan saja. Dan kita hanya diwariskan tumbuh-tumbuhan sampai sekarang. Tetapi sekarang kita masih bisa mendengar kicau burung. Kita masih bisa melihat hewan-hewan yang lain. Kita masih bisa menikmati hewan dimanapun berada. Tandanya bahwa Allah ingin dunia ini diselamatkan untuk keberlangsungannya di dalam dunia. Nuh hidup di tengah-tengah binatang
tetapi juga merupakan gambar dari Sang Mesias yang akan datang. Ini mungkin akan menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, gambarnya apa? Hubungannya apa? Mesias sama hidup di tengah-tengah binatang. Gambarnya apa? Persamaannya apa? Apa gambaran tipologi tentang Sang Mesias yang hidup di tengah-tengah binatang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Allah GBI Efrata, selama sejarah keselamatan yang dilakukan Yesus Kristus di dunia ini tidak jauh dari kata istilah dalam tanda kutip binatang. Tidak jauh dalam istilah dalam tanda kutip binatang. Kok bisa? Yang pertama, Yesus Kristus dilahirkan di kandang binatang. Lukas pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-6. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dan ia atau Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yang pertama, Yesus dilahirkan di dunia ini ketika dia menjelma menjadi manusia, ketika dia menginkarnasi menjadi manusia di kandang binatang. Dan ketika sudah lahir diletakkan di tempat makan binatang, yaitu palungan. Tidak jauh dari kata istilah binatang. Yang kedua, kelahiran Yesus Kristus dikabarkan pertama kali. Sebelum kelahirannya dikabarkan kepada beberapa orang, tapi ketika kelahirannya dikabarkan pertama kali, berita pertama kali, kalau itu menjadi undangan kelahiran, kalau itu menjadi syukuran kelahiran, maka yang menerima kabar pertama kali tentang kelahiran Yesus itu adalah penjaga binatang, yaitu para gembala. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat yang ke-12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Yang pertama tadi kelahirannya di kandang binatang, bayinya diletakkan di dalam tempat makan binatang. Yang kedua, orang yang pertama kali menerima kabar kelahirannya adalah penjaga binatang, yaitu para gembala. Yang ketiga, sebelum awal pelayanannya, Yesus Kristus berada di antara binatang liar selama di padang gurun pencobaan. Sebelum Yesus dibaptis dan memulai pelayanan, Yesus berpuasa dahulu 40 hari 40 malam, dan ia ada di antara binatang-binatang liar di padang gurun. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-13 mengatakan seperti ini. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sebelum melayani Tuhan, sebelum melayani, terjun dalam dunia pelayanan, Tuhan Yesus terlebih dahulu harus tinggal bersama-sama dengan binatang-binatang. Dia mungkin tidur dengan binatang-binatang liar di sekeliling dia tidur ketika 40 hari 40 malam di padang gurun. Dia mungkin melihat berbagai macam binatang liar di sekitarnya. Mungkin sebagai awal tanda bahwa ketika dia mulai melayani nanti akan menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan di padang gurun. Sama seperti dia tinggal dengan binatang-binatang liar, dia juga akan menghadapi orang-orang yang dalam tanda kutip berperilaku seperti binatang. Dan yang terakhir, sampai kematiannya, Yesus Kristus diperlakukan dalam tanda kutip seperti binatang.
Sampai kematiannya, Yesus Kristus diperlakukan seperti binatang. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat 30 sampai 35. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Pada waktu itu Filipus sedang dipimpin Tuhan untuk mengabarkan Injil, lalu dia bertemu dengan rombongan sida-sida dari Ethiopia. Yang pada waktu itu sida-sida itu sedang membaca kitab dari kitab Yesaya. Ketika Filipus sedang melihat sida-sida itu membaca dalam kitab Yesaya, Filipus menegurnya. Dikatakan, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Ayat yang ke-31, jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. 32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya." Ayat ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-53 ayat 7 sampai yang ke-8. Selanjutnya, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Ayat yang ke-34, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Ayat yang ke-35, Filipus mengatakan seperti ini, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu atau dari ayat itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, ketika Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia, Filipus memulainya dengan nubuatan bahwa Yesus akan menyerahkan dirinya seperti domba yang keluh, yang digunting rambut, yang digunting bulunya tidak memberontak. Ketika dia disalibkan, dia hanya diam saja. Ketika dia dihina, dia hanya diam saja. Ketika dia dipukuli, dia hanya diam saja. Ketika dia harusnya bisa melakukan mujizat yang luar biasa, karena dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang buta, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa melakukan mujizat, a great miracle yang luar biasa. Tetapi kediamannya itu adalah dia ingin mempersiapkan keajaiban yang lebih besar dari semuanya itu, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Yesus diam saja ketika disalib, dan karena dia diam saja itu, kita sekarang terbebas dari hukuman dosa. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nuh berada di tengah-tengah binatang. Yesus lahir di kandang binatang. Ia berita pertama kali kepada penjaga-penjaga binatang, yaitu para gembala. Lalu pelayanannya dimulai dengan puasa 40 hari 40 malam dan tinggal di antara binatang-binatang liar. Dan ketika dia harus mengorbankan dirinya, dia diperlakukan, mohon maaf dalam tanda kutip, seperti binatang, seperti domba yang keluh, dibantai dengan tidak mengatakan apa-apa. Pada pagi hari ini kita belajar, Nuh hidup di antara binatang untuk menyelamatkan kebinasaan dunia yang pada waktu itu akan dilanda air bah yang luar biasa. Sedangkan Yesus diperlakukan seperti binatang untuk menyelamatkan kita manusia dari kebinasaan yang kekal. Kita bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kita, sehingga kita sekarang boleh selamat dan menerima kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami.
Karena kami percaya, kami diberi tugas untuk bertanggung jawab kepada lingkungan sekitar kami. Kami bertugas untuk memelihara lingkungan kami. Kami bertugas untuk memelihara binatang-binatang di sekitar kami, supaya terjadi keberlangsungan dalam hidup ini. Tetapi jauh daripada itu Tuhan, sebetulnya ini adalah gambaran daripada Yesus yang akan datang nantinya ketika Nuh sedang menyelamatkan para binatang. Yesus yang lahir di kandang binatang. Ya, kelahirannya diberitakan kepada penjaga-penjaga binatang. Sebelum pelayanannya harus ada di dalam posisi dengan hewan-hewan atau binatang-binatang liar. Dan ketika kematiannya pun diperlakukan seperti binatang. Tuhan, ajar kami untuk mengerti kasih karunia-Mu. Ajar kami untuk mengerti pengorbanan-Mu, sehingga kami boleh bersyukur selalu di dalam kehidupan kami. Tuhan akan memberkati jemaat-Mu Gereja Baptis Efrata dengan pimpinan kasih karya-Mu yang luar biasa. Tuhan akan memberkati bagi yang bekerja, bagi yang bertani, bagi yang berternak, berwira swasta, yang mempunyai toko. Tuhan memberkati dengan berkat kuasa anugerah Tuhan. Yang memberikan pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang indah pada waktunya. Yang mendudukan sekolah yang baru, Tuhan akan memberikan sekolah yang indah dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Yang mendudukan keturunan, Tuhan akan membuka buah kandungan dan memberikan keturunan yang indah pada waktunya. Yang memberikan teman hidup, Tuhan akan memberikan dan mempertemukan teman hidup yang seiman, sepadan, dan seimbang. Dan pada waktunya nanti akan dipersatukan dalam tali pernikahan kudus. Yang sakit, Tuhan akan menjamah dengan mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Yang tidak dimiliki oleh ilah-ilah yang lain. Yang tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan. Yang tidak dimiliki oleh kemampuan-kemampuan manusia. Karena Engkau adalah Allah, tabib agung kami, dokter agung kami, yang mampu menyembuhkan dengan mujizat Tuhan yang luar biasa. Bagi anak-anak-Mu yang berharap kepada Tuhan. Yang berulang tahun, Tuhan berkati dengan panjang umur, Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, sehingga yang berulang tahun pada minggu ini akan menerima berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian, supaya kita tetap bersandar dan berharap kepada Dia. Maju Gereja Efrata. Haleluya.